Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama kita mengatakan ada 4 yang pahalanya sama. Arba'atun ajruhas sawa. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkannya. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, mudah-mudahan Allah merahmati. Berarti yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri sering mendengarkan bacaan Al-Quran para sahabat. Yang paling populer, Rasul mendengarkan bacaannya Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud pun sangat heran, ya Rasulullah, kenapa Al-Quran diturunkan kepada Tuhan, tapi aku yang disuruh membaca? Kemudian Rasul mengatakan, aku ingin mendengarkannya. Maka dibacakanlah Al-Quran oleh Abdullah bin Mas'ud dan asyik Rasul mendengarkannya sampai kepada satu ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Hadis sahih Bukhari, surat Nisa ayat 41. Disinilah maka para ulama membudayakan untuk tasmi' mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, entah dari para qari atau hafidh yang bacaannya bagus. Mereka gemar mendengarkan Al-Quran karena ini adalah tradisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kayak orang-orang dulu, dan ada orang baca Quran dikecilin itu suaranya, orang mendengarkan musik digede-gedein, tidak sunnah. Ayo kita hidupkan sunnah Rasul dengan gemar membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, orang yang imam dan makmum pahalanya sama. Orang yang imam walaupun dia bacanya fasih, kemudian berdiri paling depan, kemudian makmum baru datang, tapi nilainya sama. Allah tidak akan mengecewakan antara keduanya. Iya. Maka para sahabat tidak pernah berebut jadi imam, bahkan pengen berebut jadi makmum, karena rezekinya sedikit, pahalanya sama. Etika yang sangat baik. Kalau kita kadang, kalau nggak diposisikan sebagai imam, marah dia, nggak mau sholat di belakang dia, tidak ada dalam Islam. Yuk kita siapapun jadi imam, asal dia benar, kita makmum, kita siap jadi makmum dia. Yang ketiga, orang yang mengajar dan orang yang belajar. Ini kan aneh. Orang yang belajar sama yang mengajar kok sama pahalanya? Iya, memang demikian Islam. Orang-orang yang mengajar itu adalah kewajiban dari Allah. Orang yang belajar juga kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah bahwa ketika ada proses belajar mengajar di situ, Jibril rela dan mendoakannya. Tidak hanya Jibril, tapi penduduk bumi ini mendoakan dia. Hatta as-samak, ikan-ikan yang ada di lautan ikut mendoakan orang yang belajar dan yang mengajar. Karena itu, maka yuk kita gugurkan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, harus terus belajar untuk memperbaiki dan memperindah keislaman kita. Yang keempat adalah orang yang berdoa dan yang mengaminkannya. Berdoa panjang, hafalannya banyak, tapi yang satu mengatakan amin, 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 pahalanya sama. Indahkan dalam Islam. Iya, orang semua tidak dituntut untuk pintar. Sebagian saja yang pintar, yang hafalnya banyak sebagian. Kita mengaminkan, kita belajar, kita makmum, pahalanya sama. Karena inilah maka Islam itu dibangun atas jamaah. Jamaah. Ketika kita bersama-sama dengan jamaah, walaupun imamnya kita itu hebat, walaupun imamnya atau yang mengajar itu pintar, kita masuk dalam jamaah, kita tidak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menggemarkan umatnya untuk berjamaah. Iya. Al-jam'atu rahmah wal furqatu adzab. Yang namanya jamaah itu mendapatkan rahmat dari Allah, kalau misah-misah akan mendapatkan azab. Yuk kita bangun jamaah. Jamaah apa saja, hatta jamaah makan mendapat berkah dari Allah. Jamaah apa saja yang baik-baik tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam ini bersatu, umat Islam ini gotong royong, karena disitulah ada rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saudara sekalian, kita masih berhati-hati dengan kasus corona ini.
tetaplah saja di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.